Banyak orang waktu beli mobil fokusnya cuma satu, DP paling murah berapa. Padahal DP murah belum tentu cicilannya nyaman, dan angsuran ringan belum tentu total pembayarannya paling hemat. Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas perbedaan DP minim versus angsuran minim, cara hitung kredit leasing plus simulasi realnya. Sebagai contoh, mobil yang kita pakai Suzuki XL7 Beta Matic 2026. Jadi buat yang kamu masih bingung mending DP minim atau angsuran minim, tonton videonya sampai habis. Pertama kita bahas unitnya dulu. Suzuki XL7 Beta Matic 2026, harga OTR Jakartanya di Rp304.100.000 dan dimulai di bulan Mei masih ada diskon 30 juta plus ditambah aksesoris, talang air, kaca film, dan spoiler belakang. Lanjut simulasi kreditnya. DP minim artinya uang muka yang kita bayarkan di awal dibuat sekecil mungkin. Tujuannya supaya mobil cepat dibawa pulang, nggak keluar uang besar di depan. Biasanya cocok buat pembisnis, anak muda, atau cash flow bulanannya masih kuat. Contohnya harga mobil XL7 Beta Matic Rp304.100.000, DP minimnya sekitar 17%. Berarti TDP sekitar Rp51.697.000. Dikurang diskon 30 juta, berarti DP bayarnya Rp21.697.000. Sisanya masuk pembiayaan leasing. Kalau tenor 5 tahun, angsurannya bisa sekitar 6,8 jutaan per bulan. Nah, di sini banyak yang baru sadar, ternyata DP kecil bikin cicilannya besar. Nah, kelebihannya DP minim, uang tabungannya nggak langsung habis, mobil bisa langsung dipakai, cocok buat usaha. Cocok kalau lagi butuh kendaraan cepat, misalnya mobil dipakai jualan, mobil dipakai kerja, atau dipakai operasional. Kadang mobilnya justru menghasilkan uang. Tapi kekurangan DP minim karena pembiayaannya lebih besar, bunga lebih besar, angsurannya lebih tinggi, total pembayarannya lebih mahal. Dan yang paling berat, beban bulanannya lebih tinggi. Kalau income lagi turun, cicilan bisa terasa berat. Sekarang kita bahas kebalikannya, angsuran minim. Artinya kita perbesar DP di awal supaya cicilan per bulannya jadi ringan. Contohnya harga mobil Rp304.100.000, kalau DP-nya 100 juta dengan tenor 5 tahun, angsurannya bisa jadi 4 jutaan per bulan. Nah, bedanya langsung terasa. Kelebihannya, cicilan lebih santai, cash flow aman, resiko telat bayar lebih kecil, total bunga lebih rendah. Dan secara mental lebih nyaman karena tiap bulan nggak terlalu berat. Kekurangannya, uang keluar di awal lebih besar, kadang orang jadi tabungannya habis dan daruratnya berkurang dan malah nggak punya cadangan. Sekarang kita bahas yang jarang dijelaskan sales, cara leasing menghitung kredit. Banyak yang kira harga mobil dikurangin DP lalu dibagi tenor, padahal nggak sesimpel itu. Leasing menghitung pokok pembiayaan, bunga, admin, asuransi, biaya provisi, dan tenor. Makanya meskipun mobilnya sama, cicilannya bisa beda karena dipengaruhi DP, tenor, leasing, domisili, BI checking, sampai pekerjaan. Kalau tenor panjang, cicilannya lebih ringan, tapi bunganya besar. Kalau tenor pendek, total pembayarannya lebih hemat, tapi cicilannya lebih tinggi. Makanya nggak ada yang paling benar, semua tergantung kondisi keuangan kamu. DP minim cocok buat orang yang berpenghasilan besar bulanan, pembisnis, atau yang membutuhkan kendaraan cepat, yang juga mau menjaga cash flow. Kalau angsuran minim cocoknya buat karyawan, keluarga muda, yang mau cicilannya aman, atau yang nggak mau stres tiap tanggal tua. Kesalahan yang paling sering waktu ambil kredit mobil, orang terlalu fokus, yang penting mobilnya dapat dulu. Padahal yang paling penting mobilnya nyaman dibayar sampai lunas. Kalau untuk XL7 Beta Matic, menurut saya kombinasi paling aman. Desain yang sudah mirip dengan tipe Alfa dan harga yang masih terjangkau. Dengan kredit DP sedang, tenor 5 tahun, dan cicilan yang masih nyaman. Jangan memaksakan DP terlalu kecil, kalau akhirnya cicilan bikin sesak tiap bulan. Jadi sekarang kamu pilih mana, DP minim atau angsuran minim? Tulis di komentar. Kalau kamu lagi membutuhkan simulasi kredit, hitung DP, atau compare leasing, langsung aja WA saya Yuka, sales Suzuki Cabe Ciputat, Tangerang Selatan. WA di 0813 9979 9963. Kita hitungkan sesuai budget dan kebutuhan kamu. Dan jangan lupa subscribe karena bakal banyak pembahasan kredit mobil lainnya di sini.